Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus berkontribusi terhadap produk domestik bruto dari tahun ke tahun. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pada tahun 2022 kontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 61% terhadap produk domestik bruto nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Sayangnya, dalam memajukan usahanya, pemilik UMKM menemui tantangan yang tidak sedikit. Salah satunya berkaitan dengan pemasaran dan promosi. Kehadiran media digital untuk mendukung promosi usaha menjadi angin segar karena biaya promosi lebih rendah dari media massa. Dikutip dari Marketplace, hasil survei terhadap 400 UMKM menyebutkan 97% UMKM telah merambah ke promosi online dan 3% UMKM masih belum melakukan promosi online. Meski begitu, 29% UMKM yang masuk ke online ini memiliki kesulitan membuat konten dan sebesar 24% UMKM kebingungan untuk menentukan channel marketing yang sesuai. Dalam sebuah pelatihan kepada pelaku UMKM yang dilakukan Risala Branding pada 2021, banyak pemilik UMKM yang mengeluhkan kesulitan sumber daya manusia dan keterampilan dalam membuat konten media sosial yang menarik dan tepat sasaran. Sebetulnya, selama saya menjadi pendamping UMKM khususnya dari Risala Branding sendiri dan apa yang sudah dilakukan dari tim Universitas Bagri, yang kita bisa lihat sebetulnya kurang lebihnya sama. Rata-rata teman-teman pelaku UKM khususnya yang berada di skala ultra mikro, tantangannya adalah mereka tidak memiliki tim yang memang dikhususkan untuk mengelola media sosial atau melakukan promosi. Biasanya teman-teman pelaku UKM yang skalanya ada di ultra mikro ini, selain pemilik, mereka juga orang yang harus mengurusi masalah promosi. Jadi itu memang menjadi satu tantangan ketidakadaan tim tersebut. Yang kedua, tantangan berikutnya adalah masalah penggunaan dan pemanfaatan teknologi untuk mereka. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan, sehingga apa yang diperlukan oleh teman-teman pelaku UKM khususnya di skala mikro adalah dua hal tadi. Yang pertama adalah tim, dan yang kedua adalah pengembangan kapasitas mereka untuk bisa mengoperasikan atau menggunakan teknologi untuk membuat konten-konten yang menarik untuk di media sosial dalam rangka atau untuk membangun branding mereka. Sebetulnya apa yang Universitas Bagri lakukan dengan teman-teman di Sekolah Ilmu Hebat BMH sebetulnya menjadi satu contoh yang bisa berkelanjutan dan kita nilai sebagai sebuah contoh yang baik, karena kalau mahasiswa membantu teman-teman pelaku UKM, dari sisi mahasiswa mereka bisa mendapatkan pengalaman dalam membantu ibu-ibu untuk mengelola media sosial, terutama untuk teman-teman di komunikasi, karena di prodi komunikasi mereka mendapatkan pengetahuan tersebut sehingga mereka bisa turun langsung merasakan ilmu yang selama ini mereka dapatkan di perkuliahan, sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman bagaimana jika diaplikasikan untuk teman-teman pelaku UKM. Dan bagi pelaku UKM, keterlibatan mahasiswa ini bisa membantu mereka sebetulnya untuk membuat konten-konten yang bagus, menarik, dan tentu saja untuk meningkatkan branding mereka di media sosial. Melihat kondisi tersebut, Ilmu Komunikasi Universitas Bagri menggelar CSR Komunikasi, pelatihan pengelolaan media sosial dalam membangun branding untuk pelaku UMKM binaan Baitul Mal Hidayatullah. Komunikasi merupakan wadah pelaksanaan kegiatan CSR Ilmu Komunikasi Universitas Bagri untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Kegiatan ini kolaborasi antara dosen dan mahasiswa ilmu komunikasi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Bertempat di Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat, kegiatan yang dilaksanakan pada 20 dan 21 Oktober 2023 ini sekaligus ingin menyasar pencapaian SDGs untuk pemberantasan kemiskinan.
CSR Komunikasi merupakan salah satu bentuk kontribusi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bagri kepada masyarakat. Kami mengajak mahasiswa untuk dapat mengimplementasikan teori-teori konsep yang mereka dapat di bangku perkuliahan langsung terjun langsung kepada masyarakat. Dan kami juga mengasah kepedulian mereka akan kebutuhan masyarakat. Pelatihan CSR Komunikasi ini digelar secara bertahap. Tahap pertama, pemberian materi konsep dan praktik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama, pemberian materi konsep diberikan secara daring. Materi berupa pengenalan branding, media sosial, dan copywriting. Sementara pada hari kedua, materi praktik diberikan secara luring. Materi berupa praktik desain Canva, foto, dan video. Selama acara berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang sangat besar. Meskipun beberapa di antaranya merupakan peserta lanjut usia. Senang banget, saya kan udah mulai ya, nggak ngerti tadinya gini-ginian kan. Untungnya ada mahasiswa mau ngebantuin bikin gambar, bikin kemasan, jadi kan kita pinter nenek-nenek. Ya, jadi tambah aja ya. Melatih ibu-ibu lanjut usia bukanlah perkara mudah. Adanya gap penguasaan teknologi menjadi salah satu kendala. Ya, mungkin kalau buat kendalanya makin beda umur aku sama ibu-ibu beda ya Bu ya mungkin. Jadi cara aku mengkomunikasikan materi aku bisa dikemas dengan lebih fun. Jadi ibu-ibunya juga antusias gitu buat mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan aku. Terus juga kita bisa langsung kita tektokan sama ibu-ibunya. Jadi ibu-ibunya juga nggak merasa kita mengajarkan, cuma lebih dikesannya buat sharing aja buat ibu-ibunya. Jadi mereka bisa lebih memahami kayak gitu Bu. Seperti tadi udah ditanya, itu emang gap dari usia dan teknologinya itu sangat-sangat bikin kita agak kesulitan ya Bu, karena dari teknologi mereka sudah tinggal dan agak gaptek, jadi kita harus berkali-kali mempelajari dan kayak harus step by stepnya itu harus pelan-pelan, karena kan kalau misalnya anak muda cepet bisa, tapi kalau orang tua itu harus kita ikutin pelan-pelan. Jadi itu sih paling kita harus lebih pelan-pelan lagi. Ada tips tertentu ya? Kalau untuk tips sih paling karena ini ibu-ibu juga, saya nganggapnya itu seperti ibu saya sendiri. Jadi tips dari saya sih anggap itu ngobrol sama ibu saya sendiri. Jadi lebih ke tenang, lebih santai. Ya atau kalau kita tuh emang udah dekat dari lama, jadi pembawaan dan ngajarinnya juga lebih enak gitu sih. Tidak berhenti di pemberian materi konsep dan praktik saja. Tahap kedua dari pelatihan CSR Komunikasi ini adalah pemberian pendampingan kepada para pelaku UMKM. Pendampingan ini juga melibatkan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bagri dan mahasiswa STIE Hidayatullah yang sebelumnya juga telah mendapatkan materi pelatihan. Pendampingan dilakukan selama 1 bulan. Pendampingan dari mahasiswa ini menjadi solusi mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Kesan saya melihatnya ini cukup luar biasa ya. Jadi pelaku UMKM ini cukup antusias mengikuti kegiatan dan juga punya harapan yang luar biasa. Karena pelatihan ini tidak hanya sebatas materi, tapi juga dilakukan pendampingan selama kurun 1 bulan untuk memantau, memastikan bahwa produk-produk mereka itu bisa ditampilkan seperti foto, video, termasuk dengan konten-konten yang menarik untuk mereka bisa memastikan produk ini enak, tidak ada yang dinikmati. Tidak ada kata lelah ataupun menyerah untuk memberikan ilmu dan pendampingan kepada para pelaku UMKM. CSR Komunikasi terus berkontribusi untuk memajukan usaha dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM.